Di saat masyarakat membukulkan perabotan dapurnya dan mengelilingi kampung agar si genderuwo ini menari dan melepaskan si anak kecil yang diculiknya. Ini juga yang gue masih nggak percaya. Wallahu alam. Tiba-tiba dari langit-langit rumah ini jatuhlah benda seperti keris dan buhul. Diambillah sama Pak Kiai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Faul. Dan di video kali ini gue akan membahas kisah mistis yang dimana ada tetangga gue, ibu kos, yang memiliki sebuah cerita dimana di kampungnya sering diteror oleh hantu genderuwo, yang dimana pada jam-jam tertentu, yaitu sehabis subuh dan sesudah maghrib, banyak anak yang hilang dibawa oleh genderuwo. Dan gue juga baru tahu kalau genderuwo juga suka menculik anak kecil. Kirain gue hanya kolong wewe. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue di sini aja. Oke, jadi cerita ini di salah satu kampung dan tempatnya gue rahasiain. Oke, mungkin kampungnya sebut saja Kampung Jurik. Dan di Kampung Jurik ini sering sekali diteror oleh genderuwo, dan banyak juga anak-anak yang diculik oleh genderuwo tersebut. Jadi si ibu ini waktu semasa kecilnya kalau mau pergi selalu diantar oleh bapaknya atau ibunya. Entah dia pergi sekolah, entah dia pergi ngaji malam. Dan di Kampung Jurik ini banyak sekali teror dari para hantu, makhluk halus, kuntilanak, genderuwo. Jadi si ibu ini pernah di salah satu waktu dia sehabis sholat subuh. Kala itu dia sholat subuh, jadi si bapaknya pulang terlebih dahulu dan si ibu ini pulang sendirian. Nah, setelah sholat subuh dia jalan sendiri, melewati pohon, melewati perkebunan, dan jaraknya sekitar setengah kilo, jadi 500 meter. Jadi di kampung ini memang masih sangat rimbun dan keasriannya pun sangat-sangat indah. Jadi pas dia lewat, dan di kampung dia ini ada kali, mungkin kalinya tidak terlalu besar, jadi ada jembatannya. Nah, kala itu dia berjalan sendiri, dan setelah dia ingin melewati jembatan tersebut, dia melihat wanita, entah wanita atau bukan, jadi berpakaian putih, duduk di jembatan itu. Mungkin gambarnya gue taruh di sini. Nah, karena dia ketakutan dan si makhluk ini sempat menoleh kepadanya, dan si ibu ini terdiam, tidak bisa bergerak sampai dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sampai hafalan zikirnya, semuanya sudah dibacakan. Makhluk ini tetap menatap tajam ke arah ibu ini. Dan si ibunya pun tidak bisa bergerak, duduk. Akhirnya dia menundukkan kakinya seperti ini, dan lo tahu, dia terbangun karena ada tetangganya yang membangunkan. Kala itu matahari sudah terbit, dan tetangganya ini berjualan nasi uduk keliling kampung. Dibangunkanlah tuh si anak kecil. Dek, bangun dek, ngapain kamu di sini? Nah, pas ibu itu nengok, dia ketakutan sampai berlari. Lalu si ibu pedagang uduk ini mengejarnya. Dan karena si tukang uduk ini tahu si anak ini tinggal di mana dan orang tuanya pun pada kenal, akhirnya disamperin lah ke rumahnya. Dan setelah disamperin,
sampai ke rumahnya. Si bapak dan si ibunya pun kaget bukan main. Tadi yang tidur di kamar siapa? Tadi yang makan sama bapak ibu siapa? Pada kaget lah di situ. Entah bagaimana caranya. Apa si adik kecil ini bisa membelah dua, bisa membelah diri menjadi dua seperti Prabu Siliwangi. Dan si ibu tukang uduk ini bercerita, tadi saya melihat anak ibu sama bapak tidur di dekat jembatan. Loh, kok bisa? Tadi loh bu, anak saya ini lagi tidur di kamar. Entah bagaimana, kok bisa? Dan akhirnya si anak ini diajak bicara lah. Walaupun dia sedikit takut, mungkin takut dimarahin lah. Jadi ditanyalah sama si bapaknya, "Dok, kamu ngapain di jembatan? Kok bisa sampai tidur di situ? Emang gimana ceritanya?" Lalu si anak ini ceritalah. "Iya pak, tadi waktu bapak pulang duluan, aku pulang lewat jembatan, tapi di jembatan itu ada makhluk putih pak, berbaju putih pak, berpakaian putih pak. Entah itu perempuan atau laki-laki, aku juga nggak tahu pak. Lalu dia menengok pak ke arahku, menatapku sampai membuat badan aku tidak bisa bergerak pak. Merinding hebat banget pak. Aku ketakutan banget pak. Dan aku juga nggak tahu kalau aku sampai ketiduran pak. Dan pas aku dibangunin sama ibu itu, aku sangat kaget dan langsung berlari pak." Loh, tadi kamu bukannya udah pulang ya? Sebelum bapak pulang, kamu udah tidur di kamar? Enggak pak. Nah, di sini semua yang berada di situ pun pada kaget dan pada kebingungan. Kok bisa terjadi seperti ini? Dan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu telah berlalu. Ada anak kecil di kampung Curik ini yang dibawa oleh genderuwo, diumpetin lah bahasanya. Lalu kata si ibu kos cerita ke gua, kenapa di kampung kalau orang diculik sama makhluk halus dan gak pulang, selalu bawa perabotan dari dapur dan diketok-ketok. Dan yang gua tahu, mungkin karena kalau diketok-ketok biar makhluknya lari, lalu anaknya balik. Itu dari cara gue berpikir. Mungkin si anak ini mendengar dan menghampiri suara itu dan akhirnya bertemu. Dan gue juga kaget. Ternyata para masyarakat yang membawa kantungan perabotan dari dapur ini. Lo tahu, gue juga baru tahu kenapa masyarakat kalau bawa kantungan si anak ini bisa ketemu. Karena di saat masyarakat membukulkan perabotan dapurnya dan mengelilingi kampung agar si genderuwo ini menari dan melepaskan si anak kecil yang diculiknya. Ini juga yang gue masih gak percaya gak percaya. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan ditemukanlah anak kecil itu dan normal. Tidak seperti yang di film-film atau yang dibicarakan sama orang-orang khalayak banyak. Dia normal, tidak bisu, tidak linglung, dan pakaiannya pun bersih. Dan ternyata si anak ini diumpetin di dekat rumahnya, di dekat kandang ayam. Hanya terhalang seng sisa kandang ayam ini, dia tidak terlihat. Padahal bapak ibunya sudah mengelilingi dan warga pun sudah berkeliling ke situ beberapa kali. Namun tidak ada. Inilah yang dinamakan rahasia gaib. Dan yang mengetahui gaib itu tidak mungkin dan pastinya hanya sang maha gaib, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan di kampung Curik ini juga sering banyak api terbang. Ada cahaya merah, ada api terbang. Dan si ibu kos ini cerita, itu adalah teluh atau santet atau telung yang dikirim oleh orang. Dan di sini gue juga pernah melihat cahaya merah itu. Saat itu gue masih kecil, gue duduk di depan rumah, tepatnya di pintu.
Saat itu setelah maghrib, dan gue melihat cahaya merah seperti bulan turun dari atas. Banyak orang kan melihatnya kecil, tapi yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, yaitu besar dan sangat terang. Entah orang-orang sekeliling melihat atau tidak, gue juga nggak tahu. Dan itulah yang gue lihat. Dan si ibu kos ini bilang, setiap kalau ada api yang terbang, cahaya merah yang terbang, pasti ada tetangganya yang tiba-tiba tidak bisa jalan, sakit, tidak mengenal keluarganya. Entah mengapa perutnya buncit, kata si ibu kos. Dan di situ juga pernah ada Pak Ustadz yang mencoba mengobati yang sakit ini. Si ibu kos ini melihat dan menceritakannya langsung sama gua. Dan pas si ibu kos menceritakan ini sama gua pun merasa merinding dan sangat greget juga sama orang yang berani-beraninya dan bisa-bisanya mengirim seperti itu. Benci sama orang boleh, tapi bencilah sifatnya, jangan benci orangnya. Dan di situ si ibu itu juga bercerita sambil merinding dan sambil suaranya pun bergetar seperti tidak menyangka. Dan dia juga suka pengen nangis kalau mengingat masa lalunya di kampung. Dan kita kembali ke Pak Ustadz yang mengobati yang sakit ini. Kala itu Pak Ustadz mencoba mengobati. Namun saat Pak Ustadz baru melangkahkan kakinya ke pintu, suara petir itu terdengar jelas langsung ke arah rumah itu. Dan yang anehnya, tetangganya atau yang ada di dalam rumah itu tidak menyadari kalau suara keras seperti itu, namun tidak pada mendengar. Dan di situ yang bikin gue kaget dan merinding. Mendengar seperti itu, Pak Ustadz langsung berlari ke dalam dan menghampiri si yang sakit ini. Sebut aja yang sakit ini Bu Yusri. Mohon maaf kalau ada namanya yang sama di nama-nama yang gue ceritain ini. Nah, si Bu Yusri ini tiba-tiba berdiri. Setelah Pak Ustadz menghampiri, Bu Yusri ini berdiri yang tadinya menurut keluarganya tidak bisa berdiri dan tidak mengingat siapapun yang ada di rumahnya. Anaknya, suaminya, bapaknya, ibunya, tidak ada yang dikenal oleh Bu Yusri ini. Lalu Bu Yusri ini menunjuk ke arah Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz ini langsung membaca-baca ayat suci Al-Quran. Dan lu tahu, si yang diobati ini, Bu Yusri, malah memarahi dan mengikuti bacaan yang dibacakan oleh Pak Ustadz. Nah, pada bingung lah di situ kan. Lalu keluarganya pun bertanya, Pak Ustadz, kok dia bisa mengikuti? Dan si Pak Ustadz ini juga bingung. Lalu dia mengambil sorban yang ada di badannya, diambil dan dicepretkan. Namun Bu Yusri ini yang sakit ini malah menangkapnya dan meludahi Pak Ustadz. Wallahu alam, ini hanya cerita. Dan di situ Pak Ustadznya pun merasa bingung. Keluarganya pun yang berada di situ juga merasa bingung. Lalu Pak Ustadz ini menelpon keponakannya. Keponakannya ini sedang nyantri di salah satu pesantren. Gua nggak bisa sebut nama pesantrennya. Dan setelah menelpon 1 jam, 2 jam, ponakannya ini datang bersama Kiai. Lalu Pak Kiai ini sebelum mengobati yang sakit, yaitu Bu Yusri, dia memanggil Pak Ustadz dan keluarganya. Bertanya, astagfirullah, kok ini bisa terjadi sih? Ustadz, kenapa? Kuatkan keyakinanmu dalam membaca ayat suci Al-Quran. Jangan jadikan ayat suci Al-Quran ini hanya kekuatan pada dirimu, tapi memohon dan yakinlah bahwa Allah bersama kita dan bisa membantu untuk menaklukkan jin iblis itu yang berada di ibu itu. Akhirnya Pak Kiai ini masuk dan seperti ngobrol dengan orang. Dengan sopannya, dengan lembutnya, dia mengobrol dengan Bu Yusri yang tadi marah-marah ketika diobati oleh Pak Ustadz. Assalamualaikum, Bu. Lalu si ibu ini nengok.
Waalaikumsalam. Nah, di situ ditanyalah sama Pak Kiai, Bu, ibu ini manusia, makhluk paling sempurna. Yang berada di tubuh ibu ini adalah makhluk rendahan. Ibu harus kuat dan yakin bahwa Allah bersama ibu. Ibu tetap baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap baca itu di dalam tubuh ibu ya. Saya yakin ibu bisa membaca dan ibu sangat kuat. Lalu Pak Kiai itu meminta air putih kepada keluarganya. Datanglah air putih, lalu Pak Ustadz ini cuma Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bu Yusri ini sadar, tapi tangan sebelahnya amuk-amuk. Di sini setengah sadar, biasa aja tapi. Dan akhirnya Pak Kiai itu memegang tangannya, plok. Ibu Yusri ini seketika pingsan. Dan yang anehnya lagi, perut Bu Yusri ini seketika kempes, tidak buncit, tidak seperti orang hamil seperti tadi. Alhamdulillahnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat doa keluarga, si Bu Yusri ini sembuh. Dan yang kagetnya lagi, setelah Bu Yusri ini pingsan, suara burung gagak berterbangan di atas rumah Bu Yusri ini. Si Kiai ini memanggil santrinya, "Santri, ambil tanah di depan rumahnya, lalu kamu lempar ke atas rumah ini." Dan si santri ini keluar dan diambillah tanah itu dan dilemparkan. Dan di situ bau seperti kabel kebakar, gosong, bau asap seperti kabel yang dibakar. Dan alhamdulillahnya Bu Yusri ini sadar. Dan tiba-tiba dari langit-langit rumah ini jatuhlah benda seperti keris dan buhul. Diambillah sama Pak Kiai ini, lalu dibungkus kantong kresek, dibawa sama Pak Kiai ini. Dan ceritanya pun sampai di situ. Dan alhamdulillahnya si Bu Yusri ini sembuh dan semua keluarganya pun senang. Lalu Pak Ustadz ini pulang, Kiai ini pulang. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, gua pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.